Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini kita akan baca dari 2 Tawari pasal 17 ayat pertama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita lupa hal-hal yang penting untuk kita miliki yang kita punyai, yaitu memperkuat diri. Di dalam kehidupan ini seringkali ketika kita sudah berada di zona yang cukup nyaman dan aman, maka kecenderungan kita menjadi lengah, tidak memperkuat diri, menjadi puas dengan apa yang ada, tidak menyadari bahwa musuh akan bertambah kuat untuk mengalahkan kita. Dari hal inilah kita belajar bagaimana seorang yang bernama Yosafat ketika dia dipercaya menjadi seorang pemimpin bagi bangsanya. Yang pertama, dia berusaha untuk memperkuat dirinya. Karena kita sadar atau tidak, kita hidup di dunia ini seperti Ayub katakan, kita seperti orang yang perang. Dan siapa yang masuk dalam medan perang, dia hanya bisa menang kalau dia kuat. Kuat strategi, kuat dengan perlengkapan, kuat dengan kemampuan manusianya, maka dialah akan menang dalam pertempuran. Yosafat menyadari hal ini, sebab itu dia berusaha memperkuat dirinya. Dan dalam hal memperkuat diri, dia tidak lupa ada hal yang tidak kalah penting selain memperkuat diri. Ayat yang ke-6 dikatakan, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Di sini Yosafat mengingatkan kepada kita, dia tetap tabah hati untuk taat kepada firman Tuhan. Walaupun dalam kondisi memperkuat diri, ada banyak masukan, ada banyak usul saran yang mungkin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tapi di sini kita menemukan bahwa Yosafat tabah. Dia tetap punya daya tahan yang kuat. Walaupun begitu kuat informasi, walaupun begitu kuat pengaruh, walaupun begitu kuat bujukan-bujukan yang datang ke dalam hidupnya untuk mengambil saran di luar dari firman Tuhan. Sebab itu dikatakan di sini dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dia punya daya tahan. Setelah dia kuat, dia menambah daya tahannya. Daya tahan untuk terus percaya kepada firman Tuhan, untuk terus berpegang kepada janji Tuhan. Dia tidak goyah sedikit pun, walaupun situasi perang itu bisa sangat berubah dari kondisi yang kita harapkan. Kita bisa cukup kuat di dalamnya, tapi kondisi bisa berubah. Tetapi Yosafat di sini, dia tetap tabah hati. Dia tetap menjadi orang yang bertahan untuk tetap menurut jalan Tuhan, mengikuti petunjuk jalan Tuhan. Dan hasilnya kita tahu bahwa Yosafat menjadi seorang raja yang kuat. Karena dia memperkuat dirinya sendiri. Dan dia punya ketekunan, punya ketabahan, punya daya tahan. Di tengah-tengah bujukan, di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah cobaan, dia tetap pada prinsip firman Tuhan. Dan dari hal inilah kita belajar
untuk juga memperkuat diri kita dan mempertajam kekuatan kita untuk terus tabah di dalam mengikuti dan mentaati akan firman Tuhan. Karena hanya dengan cara demikianlah kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan dapat menghadapi semua persoalan itu dan hasilnya kitalah pemenangnya. Ini yang harus kita perhatikan di hari-hari yang ada ini. Perkuat dirimu, entah itu melalui doa, entah itu melalui puasa, entah itu melalui membaca firman Allah. Perkuat diri. Dan di dalam hal itu kita akan tetap menambah daya tahan kita untuk terus taat kepada firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dan mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami tidak menjadi lemah, tapi kami harus memperkuat diri kami. Dan kami harus tetap tabah, bergantung, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sebab itu Engkau tolong anak-anak-Mu yang pagi ini sudah berada di tempat pekerjaan mereka, di usaha bisnis mereka, di sekolah tempat mereka studi, bahkan di rumah tangga dengan segala kegiatan yang ada. Tuhan tolong kami supaya kami setiap hari memperkuat iman kami, memperkuat keyakinan kami kepadamu, dan tetap teguh kepada prinsip-prinsip firman Tuhan, agar kami tidak dikalahkan oleh ujian, tantangan, masalah yang ada, tapi kami selalu kuat dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu, untuk pelajaran dari firman Tuhan bagi kami, agar kami tetap memperkuat diri kami dan selalu tabah kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan baru, untuk kemampuan baru yang Tuhan berikan di hari ini, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang di hari ini, karena Tuhan beserta kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.